Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib, Bapak Ibu hadirin hadirat yang Allah muliakan, Allah senantiasa berkahi. Mari kita senantiasa bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya dan taufiknya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang baru saja kita tunaikan berjamaah senantiasa Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan sampai ajal menjemput kita. Kami mengucapkan selamat melaksanakan puasa sunnah Ayyamul Bid kepada Bapak Ibu sekalian yang telah melaksanakannya di hari ini. Taqabbalallahu siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa yang seberatan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara keyakinan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang harus senantiasa kita pelihara, senantiasa kita sebarkan adalah tentang pandangan mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya setiap muslim yang memiliki keyakinan serta menganut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya para sahabat merupakan manusia-manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menemani, untuk menjadi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini didasarkan kepada nas-nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun di antara kelompok manusia yang tidak meyakini kedudukan sahabat sebagai manusia yang mulia, sebagai kelompok manusia yang telah dipilih Allah untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya, dipilih Allah untuk berada di atas jalan yang sama, memperjuangkan agama serta syariat bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja kelompok tersebut tidak termasuk dari jajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah Allah muliakan, maka sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, demikian pula dengan seluruh kaum muslimin, bahwasanya para sahabat merupakan manusia-manusia pilihan, merupakan manusia terbaik yang lebih unggul, lebih utama daripada para pengikut nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena tidak lepas daripada kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai penghulu daripada seluruh nabi dan rasul. Maka karena nabinya adalah nabi yang mulia, nabinya adalah nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara 5 ulul azmi yang paling utama, maka para sahabat yang senantiasa memperjuangkan syariatnya pun merupakan pengikut-pengikut yang paling mulia di antara para sahabat Nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara nas-nas Al-Quran, kita sebutkan terlebih dahulu beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan akan kedudukan mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa dapatkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang menang dan mereka mula-mula pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin maupun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka dalam keadaan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu merupakan suatu keberuntungan yang sangat agung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari kalangan muhajirin maupun ansar secara umum merupakan manusia-manusia yang terlebih dahulu atau yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Mereka dikatakan sebagai as-sabiqun, yang bisa dimaknai sebagai orang-orang yang terdepan, orang-orang yang senantiasa berada di garda terdepan di dalam melakukan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Sehingga dalam hal ini para sahabat itu sangat teruji sekali keimanan mereka, ketaatan mereka, loyalitas mereka, kepatuhan mereka, ketundukan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak satu pun perintah Allah maupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada sahabat kecuali para sahabat itu langsung melaksanakannya. Mereka tanpa menimbang-nimbang, tanpa memikirkan, mempertimbangkan, mengingat-ingat dan seterusnya, tapi langsung mereka melaksanakan apapun khitah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dikatakan sebagai as-sabiqun, orang-orang yang senantiasa terdepan dalam kebaikan. Mereka orang-orang yang memang sangat merindukan kebaikan, merindukan surga, ya. Sehingga tidak heran kalau misalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagaimana yang disifati oleh Umar bin Khattab, ya, sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdepan di dalam menafkahkan atau di dalam menginfakkan sebagian hartanya, bahkan seluruh harta bendanya, ya, seluruh harta bendanya, sehingga tidak ada satupun harta benda Abu Bakar yang ditinggalkan, yang diwariskan, yang disisakan untuk keluarganya, melainkan seluruhnya telah diinfakkan kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ini diantara gambaran yang sangat terang, diantara bukti yang sangat jelas bagaimana mereka adalah as-sabiqun, orang-orang yang senantiasa terdepan, tidak ada yang mengalahkan para sahabat dalam hal ibadah mereka, dalam hal perjuangan mereka, pengorbanan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, ya. Dan orang-orang yang telah mengikuti mereka dalam kebaikan. Juga di sini disebutkan tentang generasi yang datang setelah masa para sahabat, yaitu at-tabi'un dan tabi'ut tabi'in setelah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka sebagai orang-orang yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada lagi gelar yang lebih agung, tidak ada lagi istilahnya sebutan yang paling mulia dibandingkan dengan sebutan dan gelar sebagai ridha, ya. Di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala katakan Allah ridha kepada mereka. Jadi ini merupakan nas Al-Qur'an, tegas, jelas, ya, lugas mengatakan, sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang selama ini mencaci maki, menjadikan sahabat sebagai target cacian makian mereka, ya. Jadi bayangkan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus senantiasa melekat dalam diri kita sebagai satu keyakinan prinsip dasar akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tentang kedudukan para sahabat sebagai manusia-manusia yang paling Allah muliakan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah berat, ya. Bahkan untuk satu perintah, untuk satu panggilan yang membutuhkan pengorbanan jiwa raga sekalipun, mereka bersegera melaksanakan perintah tersebut. Seperti perintah para sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat ini Allah katakan Allah sediakan untuk mereka surga-surga. Bayangkan.
Siapa manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara langsung ganjaran mereka atas kebaikan mereka di Al-Qur'an selain para sahabat? Tidak ada. Para sahabat yang langsung mendapatkan kabar gembira dalam Al-Qur'an di ayat ini, 100 ayat surah An-Nisa. Langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah menyediakan untuk mereka surga-surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi dalam surah Ali Imran ayat 132. Seluas langit dan bumi. Kemudian mereka dalam keadaan kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah ganjaran para sahabat atas perjuangan mereka, atas jerih payah mereka, pengorbanan mereka yang tak kenal batas, yang tak kenal waktu. Ini luar biasa, ya. Ketika kita mungkin sebagian waktu kita, sebagian umur kita, ada yang kita habiskan untuk perkara dunia kita. Ada yang telah kita kurbankan demi masa depan anak kita, istri kita, pekerjaan kita di kantor, aktivitas dagang kita. Baru sisanya untuk Allah dan Rasulnya. Sisa-sisanya yang kita berikan. Tetapi para sahabat, mereka itu tidak memberikan sisa. Tapi waktu utama itu yang mereka berikan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, waktu yang paling utama. Nah, jadi energi yang paling utama ketika kekuatan setelah terkumpul, itulah yang berikan para sahabat yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan suatu kebaikan surga. Dalam tafsir yang lain, al-bir di sini ditafsirkan sebagai surga. Sampai kalian mau menginfakkan, membelanjakan, mengeluarkan sebagian harta yang kalian cintai, ya, sebagian harta yang kalian cintai. Jadi untuk mendapatkan ganjaran mahal semahal surga, maka seorang muslim itu diuji untuk menginfakkan sesuatu dari sebagian harta yang paling dia cintai. Dan Abu Bakar menginfakkan seluruh harta yang beliau cintai. Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia memiliki sebuah kebun kurma, ya, di depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ayat ini turun, surah Al-Imran ini turun, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, ini saya punya kebun kurma, kebun terbaik. Ya, senantiasa panen, ya, panen raya. Udah, ini adalah produksi terbaik di antara kebun-kebun kurma yang ada di seluruh kota Madinah. Mulai hari ini saya infakkan seluruhnya untukmu ya Rasulullah." Jadi demikian itu. Bagaimana gambaran para sahabat sehingga dikatakan sebagai manusia-manusia terbaik, Allah redha kepada mereka dan Allah berikan kepada mereka ganjaran berupa surga dalam keadaan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian dalam surah Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala secara tegas dalam nas Al-Qur'an ini mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang senantiasa bersamanya dari kalangan para sahabat adalah manusia-manusia yang asyidda'ul kufar, tegas kepada orang-orang kufar dan kasih sayang kepada sesama mereka orang-orang beriman. Tarahum ruk'an sujada, kau melihat mereka semuanya senantiasa sebagai orang-orang yang ruku dan sujud. Ya, jadi malamnya mereka adalah ahli ibadah, siangnya mereka adalah ahli jihad. Malamnya adalah ahli ibadah, siangnya mereka apa? Ahli jihad. Ini gambaran karakteristik para sahabat yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kelompok manusia manapun setelah mereka. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ya, tentang Muhammad Rasulullah. Ini ayat yang senantiasa dibaca kalau tiba Rabiul Awal. Rabiul Awal tiba, seluruh mubalik, seluruh pusat penceramah menyampaikan ayat ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian dikaji surah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pemahaman secara utuh menyeluruh kafah kepada masyarakat muslim. Tidak hanya seremonial, bubar setelah itu, tidak ada bekas sama sekali. Tapi bagaimana memberikan pemahaman terlebih dahulu secara utuh gambaran kehidupan para sahabat, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan, ya, dalam hal ibadah, dalam akidah, dalam perjuangan, memandang dunia, memandang akhirat, dalam muamalah, pergaulan, ekonomi dan seterusnya, sosial. Jadi ini adalah yang terpenting, ya.
Karena itu memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah terdapat dalam diri Rasulullah SAW untuk kalian itu uswatun hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang sempurna. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir, bagi siapa? Bagi mereka menghadapkan kehidupan akhirat, surga. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa mengingat Allah sebanyak mungkin. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini bahwasanya para sahabat itu adalah manusia-manusia yang tegas kepada orang kufar, ya. Jadi mereka itu memiliki sikap yang tegas kepada orang-orang yang tidak beriman. Kepada orang beriman mereka ruhama, tapi kepada orang-orang yang tidak saudara dalam akidah, tidak saudara dalam ikatan iman Islam, mereka itu punya sikap yang tegas, ya. Kenapa Allah persaudarakan mereka dengan tali iman? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya yang dikatakan orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi orang-orang yang dikatakan bersaudara itu karena ikatan iman mereka. Kalaulah bukan karena iman, maka bukan persaudaraan dalam masalah akidah. Hanya mungkin ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Hanya sebatas persaudaraan satu negara, satu negeri, satu bangsa, atau sama manusia. Tapi yang tertinggi di antara semua ikatan persaudaraan kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah islamiyah. Yaitu persaudaraan yang dilandaskan di atas ajaran Islam dan iman. Inilah sikap para sahabat. Tarahum ruk'an sujada. Kau melihat mereka senantiasa dalam keadaan ruku dan sujud. Artinya mereka betul-betul ahli ibadah di malam harinya. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad mereka di siang hari, kesibukan aktivitas mereka dalam jual beli perdagangan di siang hari tidak membuat mereka lalai untuk melaksanakan qiyamul lail, katakanlah seperti itu. Paling kada orang beriman itu tidak tertinggal melaksanakan sholat subuh berjamaah. Paling kada, ya. Seandainya sholat lail itu berat, paling kada ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ya. Karena apa? Karena begitu besarnya fadilah. Jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja luar biasa. Rakaat al-fajr khairum min dunya wa fiha. Kita semuanya sudah hafal ini hadis ini. Tinggal bagaimana mengamalkan sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, bukan sebatas seremonial tahunan, Rabiul Awal ramai semua. Orang-orang yang mohon maaf yang tadinya mungkin malas melangkah ke masjid ikut sholat berjamaah, mestinya setelah acara itu dilaksanakan semakin semangat. Dan tentunya ini bergantung kepada bagaimana menyampaikan kepada masyarakat sirah Nabi, teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana para sahabat juga demikian, sehingga begitu mereka menghadiri satu acara, mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapat semangat baru, ya. Lalu mereka senantiasa menjadikan sunnah Rasul sebagai pegangan harian, sebagai sunnah harian, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha." Barang siapa yang membuat contoh yang baik di dalam agama Islam, maka baginya adalah pahala. Jadi yang memulai untuk menyampaikan kepada masyarakat muslim tentang pentingnya bersuri tauladan kepada Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan, baik akidah, baik ibadah, muamalat dan seterusnya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala sempurna, memberikan pencerahan, pemahaman yang utuh tentang agama Islam kepada masyarakat, sehingga tidak sekedar cukup seremonial, tapi bagaimana substansinya itu sampai kepada masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat, mindset mereka tentang agama Islam, sehingga maju begitu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian secara lebih tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat 18. Allah mengatakan, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin. Yang dimaksud orang-orang mukmin di sini adalah para sahabat. Kenapa? Karena ayat ini turun pada saat mereka masih hidup. Id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, yaitu tatkala mereka para sahabat membayatmu di bawah pohon, ya, bayatul ridwan. Bagaimana para sahabat, ya, berjanji setia, komitmen,
tidak akan mengkhianati perjanjian mereka, sikap pernyataan tegas mereka untuk senantiasa membela Rasulullah, menolong Rasulullah dalam kondisi apapun, termasuk ketika harus mempertaruhkan nyawa dan keselamatan. Mereka tetap dan mereka komitmen. Dan Rasulullah SAW mengatakan tentang para sahabat, bahwasanya para sahabat yang telah membaiat Rasulullah SAW itu tidak akan tersentuh dengan api neraka. Para sahabat yang telah membaiat Rasulullah SAW itu tidak akan tersentuh dengan api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhu dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah." Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang telah berbaiat kepadaku di bawah pohon. Jadi sahabat itu ada sekitar 1.500 orang membaiat Rasulullah SAW. Itu di awal-awal perjuangan Rasulullah SAW yang sangat berat sekali. Sehingga tingkatan sahabat ini ada yang khulafa'ur rasyidin, yaitu para pemimpin, para pengganti setelah Nabi SAW wafat. Tentu mereka adalah al-khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka adalah tingkatan kelompok sahabat yang paling utama, dan mereka adalah orang yang terhormat. Mereka memiliki kedudukan yang sangat terhormat, yang sangat tinggi, di mata Rasulullah SAW, sangat khusus sekali. Dan mereka dibaiat oleh para sahabat yang lain dengan sangat ridha, dengan sangat lapang dada. Itu adalah khulafa'ur rasyidin. Kemudian di bawah mereka itu ada 10 sahabat yang langsung mendapat kabar surga dari Rasulullah SAW. 10 sahabat yang langsung mendapatkan kabar gembira berupa surga dari mulut lisannya Rasulullah SAW. Mereka masih berjalan di atas muka bumi ini, tapi dikabarkan, Abu Bakar engkau surga, Umar, Utsman dan seluruh sahabat-sahabat yang lainnya. Ini adalah tingkatan sahabat yang paling mulia. Kemudian tingkatan sahabat yang hijrah, yang meninggalkan kota Mekah. Bagaimana momentum hijrah itu? Mereka ingin menegakkan agama, ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan iman Islam mereka, akidah mereka, tauhid mereka. Tapi hal itu tidak memungkinkan mereka untuk mempertahankannya, menjalankannya di kota Mekah, karena mereka adalah kelompok kecil yang senantiasa dalam kondisi tertindas. Mereka adalah kelompok-kelompok manusia yang lemah, tidak mampu untuk menghadapi kekuatan dominasi daripada orang-orang kafir Mekah, sehingga mereka senantiasa menantikan solusi dari Allah dan Rasulnya, sampai kemudian Allah turunkan perintah kepada Rasul untuk berhijrah, tinggalkan kota Mekah, kelahiran mereka. Mekah adalah kelahiran kota yang sekaligus dicintai Rasulullah SAW. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan, ya Mekah innaka la ahlul bilad ilayya, wahai Mekah, sungguh engkau adalah negeri yang paling kucintai dalam hatiku. Jadi Mekah itu sendiri mempunyai kedudukan khusus di hati Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat itu hijrah. Mereka adalah tingkatan sahabat yang terbaik yang ketiga. Orang-orang yang berhijrah, meninggalkan kota kelahiran mereka, meninggalkan perniagaan mereka yang telah membesarkan mereka, yang telah membuat mereka sebagai orang-orang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka tinggalkan kekayaannya. Sudah besar, saudagar, sudah menjadi saudagar terkenal dan kaya raya. Tinggalkan tanpa membawa sehelai pakaian pun, tidak membawa apapun, tidak membawa harta benda. Demi apa? Demi melaksanakan tunduk kepada perintah Allah untuk berhijrah. Ini adalah para sahabat. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian dalam nas yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mereka berhijrah serta mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka memberikan bantuan serta pertolongan, sebagian mereka merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji kembali orang beriman dan mereka yang berhijrah serta berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi sebagian mereka atas sebagian yang lain merupakan para wali, yaitu para pelindung. Ya Allah Subhanahu wa taala puji mereka karena mereka telah berjihad, berhijrah
Berhijrah setelah itu berjihad. Dikatakan hijrah lebih dahulu disebutkan. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban berjihad sebelum mereka berhijrah. Baru setelah para sahabat itu berhijrah tinggal di kota Madinah, tahun kedua terjadi perang Ghazwatul Badr, yaitu perang Badar, perang pertama dalam Islam. Mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa mereka. Mungkin bukan hal yang istilahnya asing ya. Ketika kita membaca surah tentang perjuangan para sahabat, jihadnya para sahabat bersama Rasulullah SAW, itu menjadi satu bukti bahwasanya mereka itu berjihad dengan segala apa yang mereka miliki, mengorbankan raga mereka, khususnya dalam perang Uhud itu. Bagaimana Rasulullah terluka dengan luka yang sangat parah, bagaimana terbunuhnya sahabat sebagai para syuhada sekitar 70 sahabat, bagaimana mereka luka-luka, keesokan paginya turun perintah Rasulullah untuk berhijrah mengejar musuh dalam kondisi mereka sedang terluka-luka seperti itu. Dan tidak boleh ada selain mereka yang tidak ikut perang Uhud kemarin untuk ikut membantu mereka. Dan ini adalah ujian sangat berat sekali, luar biasa. Dan mereka tidak pernah menimbang-nimbang perintah ini, tidak pernah mengungkapkan alasan lagi terluka, lagi sakit apa. Sehingga luar biasa sekali ketaatan mereka yang sudah sangat teruji itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji mereka dalam surah Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qabl fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian kedudukan orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan sebelum berperang. Artinya sebelum terjadi peristiwa Fathu Mekah, ya. Fathu Mekah yang kemudian terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian sebelum turunnya ayat memerintahkan untuk berperang, ya, di kota Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika ayat turun berkenaan dengan perintah berperang dalam kondisi dan keadaan sudah siap dengan penuh kekuatan, dengan kekuatan yang sangat penuh, ya. Sehingga perintah turun perang dalam kondisi demikian. Tapi ketika dalam fase Mekah, kondisi Rasulullah dan para sahabat tidak memungkinkan mereka untuk membela diri sendiri, ya, untuk membela diri sendiri. Sehingga para ulama mengatakan dalam kondisi demikian dianjurkan bagi seorang muslim yang tinggal di negeri orang-orang kafir, mayoritasnya adalah kafir, dalam kondisi ia tidak mampu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala karena mungkin akan diancam dan seterusnya, maka sebaiknya dia meninggalkan negeri itu, pindah ke negeri yang aman agar dia bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa dan seterusnya. Ini adalah kesimpulan dari para ulama ketika mereka menganalisa tentang masalah ayat ini. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menguji para sahabat Rasulullah SAW bisa kita dapat dengan surah Al-Hasyr ayat 8 sampai ayat 10. Allah berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Bagi orang-orang yang fakir miskin dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang telah diusir dari tempat tinggal mereka dan dari harta benda mereka, mereka mencari karunia dan Allah dan ridhonya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang terbukti imannya. Jadi mereka adalah orang-orang muhajirin yang hijrah dalam kondisi fakir. Ketika hijrah meninggalkan kota kelahiran mereka dalam keadaan tidak membawa apapun. Abdurrahman bin Auf kaya lagi setelah dia hijrah beliau itu sallallahu alaihi ridwanullah alaihi majma'in. Ya, kemudian juga mereka diusir dari tempat mereka tinggal dan juga mereka diusir dari harta benda yang mereka miliki, sehingga orang-orang Mekah itu tidak membolehkan sahabat yang berhijrah untuk membawa harta benda mereka. Tidak diperkenankan untuk membawa harta benda mereka. Bahkan sebagian sahabat ketika hijrah itu terjadi, mereka dihalang-halangi, dipisahkan dari sebagian kerabat mereka. Ya, dipisahkan dari harta benda, dari kerabat mereka, keluarga mereka, sehingga mereka hijrah sendirian, ya. Dan itu bukan hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habasyah, hijrah, ya, ke negeri seorang Raja Najasyi di Habasyah sana. Ada sekitar 70 kurang lebih sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah, ya, agar mereka bisa mendapatkan keamanan di negeri seberang sana, ya. Itu adalah hijrah yang pertama di Habasyah. Ketika itu Rasulullah SAW dalam kondisi sudah sangat luar biasa terjepitnya, sehingga Rasulullah perintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian Allah mengatakan tentang
sahabat Ansar, walladzina tabau'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati rumah atau menempati kota Madinah dan yang beriman sebelumnya, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah menuju mereka, dan mereka tidak mendapatkan di dalam dada mereka sendiri kebutuhan terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Ya, jadi mereka memberikan orang-orang Ansar yang menjadi penduduk asli kota Madinah, mereka cinta sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah itu. Sehingga kecintaan mereka terhadap kaum muhajirin memberikan mereka segala apa yang mereka butuhkan tanpa merasa ada keperluan terhadap apa yang mereka berikan tersebut. Dan mereka yu'thiruna ala anfusihim. Ini di antara karakteristik para sahabat, ya, terutama Ansar, yu'thiruna ala anfusihim, yaitu para sahabat Ansar mengutamakan para muhajirin, sahabat muhajirin di atas diri mereka sendiri, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Ini adalah karakteristik daripada sahabat Ansar, ya. Sehingga dalam sebuah peperangan, kalau tidak salah perang Tabuk, itu terlihat gambaran jelas bagaimana sifat isar, sifat daripada mementingkan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadi kita sendiri, meskipun dalam keadaan kita butuh. Ini terjadi dalam perang Tabuk. Ketika kemudian selesai perang Tabuk, banyak sahabat yang gugur sebagai para syuhada. Maka kemudian Rasulullah SAW perintahkan, ya, beberapa orang sahabat untuk mencari, mungkin ada sahabat yang masih hidup, minta pertolongan dan lain sebagainya, membawa air. Ketika mereka kemudian berkeliling di tengah-tengah jenazah para syuhada tersebut membawa air minum, mereka mendengar ada kemudian sahabat yang berteriak minta tolong, minta minum. Ya. Kemudian ketika air minum sudah akan diberikan minum, ya, akan diminumkan kepada sahabat ini, dia tiba-tiba terdengar ada sahabat lain juga minta tolong, minta minum. Lalu dia mengatakan, ya, sahabat yang akan meminum ini hampir dia minum, dia mengatakan, dahulukan sahabatku itu. Dalam kondisi demikian, dahulukan sahabatku. Maka kemudian ketika dia datang, mereka sahabat ini datang kepada sahabat yang kedua, memberikan air minum. Sebelum dia meneguk air minum itu, dia mendengar ada sahabat lain yang juga minta tolong air minum. Lalu dia mengatakan, berikan kepada sahabatku, orang yang ketiga. Belum sampai kepada orang yang ketiga, sudah meninggal karena keburu lagi. Kembali ke orang yang kedua, sudah meninggal. Kembali kepada orang yang pertama, sudah meninggal. Akhirnya utuh airnya itu. Airnya utuh. Tidak ada satupun di antara tiga sahabat yang meminumnya. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat isar kepada yang lain. Sifat mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi sendiri. Ini sahabat, ya, yang sangat luar biasa, sehingga tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka setinggi langit. Dan inilah yang harus kita ikuti para sahabat, ya. Yang membedakan daripada sikapnya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, di mana mereka mencela, memaki, ya. Padahal Rasulullah SAW telah melarang untuk mencaci maki para sahabat. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, ketika Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan pernah terjadi permasalahan, ya, sengketa atau permasalahan antara sahabat Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, ini Khalid bin Walid sahabat yang belakangan masuk Islam, yaitu ketika kemudian detik-detik setelah Fathu Mekah, ya. Ini Khalid bin Walid ini belakangan jauh sebelum Islam sudah maju berkembang di kota Madinah, masuk Islam. Kemudian sedangkan Abdurrahman bin Auf adalah sahabat muhajirin, ya, sahabat dari kalangan muhajirin. Maka kemudian Khalid bin Walid mencaci, istilahnya mencaci daripada Khalid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ahada min ashabi. Jangan sekali-kali kamu mencaci satu orang pun sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhud dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguh bila salah seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa mencapai satu mud yang diinfakkan sahabatku dan tidak pula mencapai setengahnya.
Dibayangkan bagaimana kedudukan sahabat Nabi, ya, khususnya kaum Muhajirin dan seluruhnya kaum Ansar di mata Rasulullah SAW, ya, dalam masalah kebaikan mereka, dalam masalah infak mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbandingannya, kalau seandainya mereka menginfakkan 1 mud, ya, 1 mud katakanlah emas, lalu kita menginfakkan di jalan Allah dengan sangat ikhlas, hati yang sangat ikhlas, ya, lepas dari segala kepentingan manusia, sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan bisa mencapai 1 mud infak sahabat, dan tidak bisa pula mencapai setengahnya. 1 mud tidak bisa, setengah mud juga tidak bisa. Kenapa? Karena mereka lebih dahulu mengorbankan diri mereka dibanding kita yang jauh ada ribuan tahun setelahnya. Mereka adalah manusia-manusia pertama yang memang berjuang bersama Rasulullah SAW, memperjuangkan, mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian tidak ada satupun manusia setelah mereka yang mampu menandingi kebaikan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun? Para ulama mengatakan mereka adalah kaum Muhajirin dan Ansar, dan mereka adalah orang-orang yang telah menginfakkan sebelum terjadinya peristiwa Fathu Makkah dan sebelum turunnya ayat untuk memerintahkan mereka berperang. Dan mereka as-sabiqun al-awwalun adalah mereka yang berbaiat, mereka yang melakukan bai'atul ridwan, ya, yaitu janji setia kepada Rasulullah SAW yang terjadi di sekitar tahun ke-6 Hijriah. Dan mereka kurang lebih 1.400 sahabat, ya, 1.400 sahabat, ya, yang janji setia, yang melakukan baiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam hadisnya Rasulullah SAW juga menegaskan bahwasanya khairun nas qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masa saat aku masih hidup. Jadi generasi manusia yang terbaik adalah generasi sahabat. Ketika mereka menyaksikan secara langsung wahyu-wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW, mereka adalah sebaik-baik umat manusia. Kemudian kata Rasulullah adalah generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Generasi kedua adalah para tabi'in, yaitu muridnya para sahabat, ya, muridnya para sahabat, mereka langsung belajar dari para sahabat. Kemudian generasi ketiga setelah tabi'in adalah atba'ut tabi'in, yaitu murid-muridnya daripada tabi'in, yang mereka belajar daripada muridnya para sahabat, yaitu para tabi'in. Dan ini disaksikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, terakhir daripada tentang kedudukan sahabat, termasuk yang disifati oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memandang kepada hati-hati hamba-hambanya. Kemudian dia mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Kemudian dia memilih untuk risalahnya dan mengutusnya untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati seluruh hambanya. Setelah hatinya Rasulullah SAW, maka Allah mendapatkan hati para sahabat merupakan hati manusia yang terbaik, dan kemudian memilih para sahabat sebagai para pembantu Nabi-Nya SAW yang berperang di atas menegakkan agamanya. Maka apa saja yang dipandang sebagai suatu kebaikan oleh kaum muslimin, maka di mata Allah itu adalah merupakan kebaikan. Dan apapun yang mereka pandang sebagai suatu keburukan, maka juga merupakan suatu keburukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kajian ini tentang kedudukan para sahabat sebagai manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan juga dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani para sahabat dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.